Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan yang Maha Kuasa yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi di hari yang berbahagia ini guna dan tujuan melakukan proses belajar dan mengajar di mata pelajaran pengelasan LAS SMA. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita mulai, saya melakukan absensi. Adakah kawan-kawan kita yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? Berapa orang? 6 orang. Jadi 6 orang kawan-kawan kita yang tidak hadir. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini yaitu tentang K3. Ada yang tahu tentang K3 itu? Ada yang tahu kepanjangan apa K3? Apa? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Apa pentingnya K3 untuk pribadi kita masing-masing? Untuk keselamatan kerja. Apa menjadi? Untuk keselamatan kerja. Untuk keselamatan kerja. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Untuk keselamatan kerja kita. Dan apa sih fungsi K3 saat kita nantinya melakukan proses pengelasan di bengkel maupun di industri? Ada yang tahu? Tidak? Oke, untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi? Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang teknik pengelasan LAS SMAW. Dengan prinsipnya yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan data posisi dengan menggunakan LAS busur manual. Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan K3 pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar dengan menggunakan LAS busur manual atau LAS SMA. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tentang alat-alat keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja dapat diartikan sebagai upaya untuk yang ditujukan untuk melindungi para pekerja, menjaga keselamatan orang lain. Di mana keselamatan kerja pada di sini diartikan upaya-upaya kita untuk mencegah atau melindungi para pekerja, baik diri pribadi kita, orang yang bekerja di samping kita, dan lingkungan tempat kita bekerja. Yang kedua ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja dapat diartikan adalah sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan fisiologi individu. Dan secara umum pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh para pekerja. Di sini pentingnya kesehatan para pekerja. Intinya apa? Di kesehatan para pekerja ini para pekerja nantinya dituntut harus betul-betul sehat. Untuk apa? Agar terhindar dari mara bahaya dan kecelakaan kerja yang akan ditimbulkan pada saat proses pekerjaan atau proses pengelasan yang akan dilakukan pada industri maupun tempat kita praktek nantinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat pelindung diri atau sering disebut dengan API. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri atau APD adalah perangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Ada alat pelindung kepala, alat pelindung kandungan, alat pelindung telinga, alat pelindung mulut, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Yang pertama, alat pelindung kepala. Berupa ada pelindung kepala yang berfungsi sebagai pelindung kepala yang juga yang bisa menahan kepala secara langsung maupun tidak langsung.
Yang kedua, alat pelindung muka dan mata. Berupa kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan zat kimia berbahaya ketika benda UVC, buah panas, pancaran cahaya, serta benturan benda keras atau benda tajam. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Berupa penutup telinga atau pelindung telinga berfungsi memberikan perlindungan dari paparan kebisingan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada telinga, serta menurunkan intensitas kebisingan yang masuk ke dalam telinga. Yang keempat, alat pelindung mulut. Berupa mesin alat atau yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring zat kimia, mikroorganisme, partikel yang mengandung asap gas dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan. Berupa sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari tangan dari pancaran api, suhu panas, suhu dingin, listrik, dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan cederaan. Yang keenam, alat pelindung kaki. Berupa sepatu pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berhubungan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cahaya panas atau dingin. Yang ketujuh, pakaian pelindung. Berupa baju atau kain sarung kerja yang berfungsi untuk melindungi bagian sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dinginnya ekstrim maupun dari bahan-bahan kimia. Maka dari itu, alat pelindung yang memenuhi standar teknis yang telah ditentukan oleh pemerintah, kami dapat melindungi si pekerjaan yang telah saat kerja. Sehingga apabila sudah memakai alat pelindung yang sesuai, tetap masih dibentuk untuk selalu hati-hati karena alat pelindung yang dipakai mempunyai keterbatasan. Sehingga penggunaan APD tidak dapat melindungi secara sempurna, akan tetapi penggunaan APD ini juga untuk mengurangi risiko terjadinya redakan kerja yang terjadi pada para pekerja. Paham? Apa yang ingin ditanyakan? Paham? Itu adalah sekilas secara umum tentang penggunaan APD. Jadi APD yang ditampilkan di video tadi belum terkhusus. Artinya apa? Video tadi hanya menyampaikan apa sih kebutuhan secara umum di bagian teknik itu penggunaan alat APD atau alat pelindung diri. Jadi sekilas itu adalah bayangan alat pelindung diri yang akan kalian gunakan nantinya pada proses pengawasan atau proses praktek di bengkel nantinya maupun saat kalian sudah bekerja di luar sana atau di industri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut, yaitu tentang yang pertama ada apron atau pakaian kerja. Jadi apron di sini berfungsi untuk melindungi seluruh bagian tubuh dari panas atau percikan api udara. Apron itu dibagi dua. Yang pertama ada apron dada, yang kedua ada apron lengan. Jadi sudah pernah kalian sering lihat bagaimana bentuk apron itu? Apron itu juga terlindungi terbuat dari kulit. Ini contoh apronnya. Oke, itu materi kita yang terakhir adalah masker las. Masker las berfungsi sebagai alat melindungi pernapasan dari asap las. Jadi masker di sini berfungsi untuk melindungi badan kita dari atau pernapasan kita saat melakukan pengawasan. Pemotongan sama seperti saat kita melakukan pemotongan menggunakan plasma cutting kemarin. Itu untuk melindungi bagian pernapasan atau paru-paru kita agar tidak terhirup bahan kimia yang berbahaya untuk pernapasan kita. Dan yang selanjutnya, oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada? Ya? Sudah paham? Paham atau tidak? Kalau sudah paham, jadi kita akan melakukan diskusi tentang pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang K3. Baik, silakan kelompoknya dibagi berdasarkan nomor absen yang sudah saya bagi-bagi pada pertemuan yang kemarin. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Lihat bagi instruksi yang ada di LKD. Kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKD. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kita nanti setiap kelompok akan melakukan
atau mempublikasikan atau membicarakan tentang hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan kepada kelompok lain. Jadi kalian paparkan hasil diskusi ke kelompok kalian masing-masing. Mewakili aja nanti dari kelompok siapa dari anggota kelompoknya mewakili atau memaparkan hasil diskusinya. Oke, kita dari kelompok pertama silakan dipaparkan hasil diskusinya. Silakan. Berdiri aja di kelompok yang masing-masing, ada salah. Oke, kalau didengarkan nanti kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, dengarkan dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin kasih pendapat boleh. Oke, silakan dari kelompok satu. Baik, Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Menurut kelompok Anda, apa penyebab kecelakaan kerja? Hasil diskusi dari kami karena tidak memakai safety yang tidak lengkap. Nomor 2. Analisis penyebab kecelakaan kerja. Hasil diskusi tidak memakai kacamata, maka terjadi sakit karena asap tidak. Kalau didengarkan dulu. Nomor 3. Tentukan alat safety yang sesuai dengan kecelakaan kerja tersebut dan fungsinya. Namanya kacamata melindungi dari sinar, baju apron untuk melindungi tubuh dari percikan gas, rendah untuk melindungi kepala, kemudian hasil diskusi. Untuk keselamatan kerja, kita harus mematuhi perintah yang telah ditetapkan oleh ASN, memakai alat kerja yang lengkap sesuai dengan fungsinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Ada yang ingin dikasih pendapat atau tambahan? Mungkin ada yang kurang lengkap dari kelompok satu, ada? Silakan. Silakan, ada? Kalau enggak, Lanjut. kalau udah paham kita lanjutkan. Kalau tidak ada, oke. Untuk selanjutnya kalian semua dari video yang kalian sudah tonton tadi, apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari problem yang terjadi pada tayangan video tadi? Ada menjaga keselamatan saat bekerja. apa? Ucapnya menjaga keselamatan saat bekerja. Oke, tetaplah menjaga keselamatan saat bekerja. Itu materi pada hari ini dapat kita simpulkan bersama. APBD atau alat K3 itu digunakan yang pertama untuk mencegah pribadi kita masing-masing agar tidak terjadinya atau terhindar dari kecelakaan kerja. Jadi pada penggunaan APD atau alat K3 itu untuk melindungi tubuh kita, artinya tidak seutuhnya tapi sebagian besar dapat melindungi kecelakaan-kecelakaan yang akan ditimbulkan pada proses saat kita melakukan pekerja. Yang kedua untuk melindungi orang lain di tempat lingkungan kita bekerja. Oke, materi yang pada pembelajaran hari ini yaitu tentang materi yang akan kita pelajari. Mungkin mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah boleh dicatat. Silakan dicatat. Ini akan dikumpulkan sebelum kalian nantinya masuk atau melaksanakan praktek di bengkel. Silakan dicatat materinya. Soalnya nanti tugas mandiri ini kalian kumpulkan sebelum kita melaksanakan praktek di bengkel pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengelas di bengkel nantinya, yaitu pengelasan plat dengan plat pada posisi 1F dengan menggunakan las busur manual. Jadi untuk bisa dibaca-baca materinya, gimana posisi pengelasan 1F-nya, bagaimana cara pengelasannya. Oke, untuk minggu depan itu yang akan kita pelajari, akan kita praktekkan di bengkel. Untuk hari ini sebelum saya akhiri pembelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Jadi kita sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.